Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan fikih Syam, ya, dalam madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, yaitu fasal fima yata'allaq bil jima'i fi nahari ramadhana. Dalil-dalil yang menghimpun penjelasan terkait, ya, bahasan berjima di siang hari bulan Ramadan, ya. Jadi ini adalah di antara pembatal puasa, ya. Kemudian beserta kafarahnya, yaitu sanksi dari orang yang melanggar, ya, puasanya itu dengan berjima, maka bagaimana ketentuan hukum di dalam syariat. Taib. Di dalam matan wa dan man, ya, siapa saja, ya, dan siapa saja jamaah, ya, yang dia itu telah berhubungan biologis dengan istrinya fi pada nahari Ramadhana, ya, siang hari di bulan suci Ramadan, ya. Siapa saja yang dia itu berjima, berhubungan biologis, ya, di bulan Ramadan fi kubulin au duburin, ya, sama saja apakah itu dia mendatangi istrinya, ya, menjima istrinya, mencumbu istrinya, ya, di kubul ataupun di dubur, ya. Dan ini bukan berarti pembolehan, ya, bukan berarti pembolehan seseorang itu dia, ya, menjima istrinya di dubur, ya, ini haram, ya ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian walau nasian au mukrahan, ya, apakah dia itu menjima istrinya di bulan di siang hari di bulan Ramadan, baik itu menjima melalui kubulnya, kemaluannya ataupun duburnya, ya, dalam kondisi apakah dia itu nasian, ya, lupa, ya, wallahu alam bagaimana realitanya di dalam waqi seperti itu, ya, seorang itu dia bisa lupa apakah dia berada di bulan Ramadan dan sebagainya. Nah, tapi di sini disebutkan nasian, ya. Para ulama kita, para salaf telah menyebutkan di dalam pembahasannya, ya, walaupun dalam kondisi lupa ataupun mukroh, seorang itu dia mukrih, ya, dalam kondisi ikroh, ya, dipaksa seperti itu. Kemudian anzala aula, ya, apakah dari perbuatan jimanya itu dia mencumbu, ya, istrinya melalui kubul ataupun dubur, dalam kondisi apakah dia lupa ataupun dia dipaksa, bahkan sampai dia itu keluar sperma ataupun tidak keluar, ya, maka bagaimana hukumnya, ya? Maka hukumnya dalam syariat fa'alaihil qada wal kafarah, ya, maka wajib ke atas orang tersebut, ya, untuk dia menunaikan qada, ya, mengganti
ya puasa yang telah dia langgar dengan sebab jimanya itu di lain waktu, ya di luar bulan Ramadan. Kemudian dia membayar sanksi, ya berupa kafaroh. Nanti akan dijelaskan seperti apa kafaroh, ya. Maka dia harus membayar kafaroh, ya membayar kafaroh. Maka ini adalah kondisi yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, kondisi yang pertama. Ya, jadi seorang itu dia mukim, tidak dalam kondisi safar, ya, tidak pula dia dalam kondisi imsak, ya, sudah kita sebutkan apa itu ahlul imsak. Dia mukim, tidak safar, tidak imsak, ya. Kemudian dia melanggar, ya, dia sudah berniat, sudah sahur dan sebagainya, kemudian dia melanggar, ya. Dia tidak kuat misalnya dia menjima istrinya melalui kubul ataupun dubur, ya, baik dalam kondisi dia itu lupa ataupun dipaksa, sama saja apakah dia sampai ya inzal keluar sperma ataupun tidak, maka wajib bagi dia itu untuk mengqadha dan juga apa membayar kafaroh. Ini kondisi yang pertama. Kemudian barakallahu fikum, wa dan in jika ataupun meskipun seperti itu, ya. Wa in jama'a dunal faraj, ya, meskipun dia itu mencumbu daripada selain kemaluan. Walau amdan, walaupun dengan sengaja. Fa'anzala, kemudian keluar spermanya seperti itu sampai dia ya keluar spermanya, yaitu manian, ya air mani bukan madhi, ya air mani, au madhian ataupun madhi, tidak sampai keluar sperma tapi keluar madhi karena dia tadi bersenang-senang dengan istrinya, ya mencumbui istrinya selain daripada kemaluannya, ya walaupun itu dengan sengaja bahkan sampai keluar sperma ataupun keluar madhi. Atau ya kanatil mar'atu, seorang wanita itu, ya seorang wanita itu dia ya al mujamaah, ya dia posisinya di kondisinya dijima, ya dijima seperti itu, al mujamaah. Jadi wanita itu dia posisinya dijima, ya disetubuhi, ma'zuratun, dalam kondisi dia apa uzur, ya. Kemudian di sini disebutkan apakah dia uzurnya itu dengan ya bijahlin au nisyanin. Sinyalnya afwan sinyalnya barakallahu fikum. Allahu musta'an wal hitukan. Jadi wanita itu dia dijimai, ya, disetubuhi dalam kondisi dia ma'zur, ya, diuzur. Ya, apakah dengan sebab jahal, ya dia tidak tahu, ya, hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, di antaranya adalah apa? Berjima, ya. Di antaranya berjima, dia jahil, ya. Nah, ini masuk dalam pembahasan uzur bil jahil, ya, uzur bil jahil. Atau nisyan, dia lupa kalau dia itu apa? Sedang berpuasa Ramadan. Au ikrahin, ya, ataupun dia dalam kondisi yang mukrih, dipaksa, ya, ikrah seperti itu. Maka fal qada wala kafarah, ya, wajib bagi wanita tadi yang dia itu dijima dalam kondisi al mujamaah, dijimai atau disetubuhi, ya, dengan sebab dia itu uzur ataupun dia karena jahil ataupun dia nisyan lupa, maka kewajiban dia adalah hanya sekedar mengkodoknya saja tanpa kafaroh. Ya, ini posisi yang kedua, kondisi yang kedua. Ini adalah kondisi yang kedua. Akan tetapi wa in tawa'at, ya amidatan alimatan, ya akan tetapi dalam kondisi lain ternyata dia apa? Misalnya tawa'at, ya sukarela, setuju, ya artinya apa? Sama-sama mau seperti itu. Bukan dalam kondisi tadi al-mujamaah, ya dalam kondisi dia dijima uzur, ya dengan sebab jahil ataupun dipaksa ataupun dia lupa. Tapi dia taat melakukan hal tersebut dengan suaminya dalam kondisi taat, ya
mau sama mau, sukarela, ya setuju. Ya, amidatan, sengaja, ya memang dia ingin, ya bukan dia tidak mau, tapi dia memang mau, ya dia memang mau. Alimatan, sedang dia juga apa, dalam kondisi dia tahu kalau ini adalah ya bulan Ramadan, tapi dia justru apa, berjima seperti itu, ya. Maka fal kafarata aidon, ya. Jadi posisinya menjadi menunaikan qada di luar bulan Ramadan, ya, mengganti puasa yang dia telah langgar tadi, kemudian dia juga membayar kafaroh, ya. Jadi ini adalah kondisi yang kedua, apabila wanita itu dia, ya, barakallahu fikum, dijima, ya, disetubuhi dalam kondisi dia ma'zurah, diuzur, mendapatkan uzur, ya, apakah dia itu dengan sebab kejahilan ataupun dia dalam kondisi lupa, ya, ataupun dia dipaksa, maka bagi dia kodok saja tanpa kafarah. Tapi menjadi lain kasusnya apabila dia ya sama-sama setuju, ya memang dia mau, ya memang dia mau dan dia tahu, ya kalau ini adalah bulan Ramadan, tidak boleh bagi seorang itu dia melanggar, apalagi dengan jima, ya barakallahu fikum, maka dia juga kafaroh, ya kodok dan juga kafaroh. Jadi kondisi yang kedua ini ada dua. Laki-laki yang dia mendatangi istrinya, ya barakallahu fikum, mencumbui bersenang-senang ya dengan istrinya, dan dia tidak dunal faraj, tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, tidak sampai menjima, tapi hanya sekedar mencumbu. Kemudian keluar spermanya ataupun mazi seperti itu. Ya, bagi laki-laki. Maka dia wajib mengkodok. Ya, kemudian setelahnya wanita yang dia dijima atau dipaksa untuk bersetubuh, ataupun dia itu karena jahil, tidak tahu hukum-hukum ya yang berkaitan dengan Ramadan, ataupun dia lupa ataupun dipaksa, maka hanya kewajiban wanita tersebut hanya mengkodok. Berbeda halnya jika dia itu tahu dan dia setuju, sama-sama mau, ya, maka dia juga harus membayar kafaroh seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat difahami insyaallah taala. Nah, ini kondisi yang kedua, barakallahu fikum. Kondisi yang kedua. Taib. Kemudian au jama'a man nawa sauma fi safarihi, ya. Atau pada kasus dan kondisi yang ketiga ini, seseorang itu dia ya barakallahu fikum berjima, berhubungan biologis dengan istrinya, au jama'a man nawa as-sauma fi safarihi, ya. Seseorang itu dia telah berniat untuk berpuasa pada safarnya misalnya. Ya, al-mubah fihi al-qasr, yang dia telah mendapatkan hak ya dari syariat, rukhsah untuk dia mengqasar misalnya, di antara ya rukhsah yang diberikan oleh syariat kepada orang yang safar itu adalah apa? Mengqasar, ya, memendekkan waktu salat, ya. Kemudian tambahan lainnya adalah bolehnya juga menjamak, menggabungkan dua waktu sholat seperti itu, ya. Nah, ini dengan syarat dan ketentuan, ya. Mudahnya atau ringkasnya adalah jamak sama dengan butuh, tidak mesti harus dia safar. Akan tetapi qasar ya sama dengan safar. Wajib bagi seorang yang ingin mengqasar sholat harus dia safar, harus terpenuhi syarat-syarat safar seperti itu. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali, ya, yaitu dia meskipun dia safarnya itu tidak dalam kepayahan, safarnya enak seperti itu, ya, itu juga tetap dihitung sebagai safar, maka dia tetap berhak mendapatkan hak-hak safar seperti itu. Jadi seorang itu dia sudah berniat puasa meskipun dia di dalam safarnya seperti itu kan? Ya, dia mengambil puasa seperti itu. Kemudian dia berjima, ya, kemudian dia berjima di dalam safarnya itu dengan istrinya, ya.
maka aftara wala kafaroh, maka dia berbuka, artinya membatalkan puasanya, tapi tidak kafaroh, tidak. Ya, tidak ada kafaroh bagi orang yang tadi safar. Ya, dia sudah berniat puasa, dalam kondisi dia safar, kemudian dia berjima dengan istrinya, maka dia batal puasanya tersebut. Ya, tapi tidak ada padanya kafaroh. Kenapa? Li'annahu saumun la yalzamu muldi fihi asbahu at-tatawu. Ya, karena memang asalnya orang yang safar itu tidak ada kewajiban untuk dia berpuasa. Ya, boleh dia mengambil rukhsah tadi. Ya, sehingganya kalau dia itu melanggar dengan berjima, ya, padahal dia sudah berniat puasa di dalam safarnya, kemudian dia langgar dengan jima, maka tidak ada kafaroh kecuali hanya sekadar kodok saja, mengkodoknya saja, ya, karena memang asalnya dia tidak asalnya itu dia diperbolehkan untuk tidak mengambil puasa atau tidak berpuasa itu boleh, ya, karena itu rukhsahnya orang yang safar, ya, sehingga saumnya itu seperti orang yang berpuasa tatawu, puasa sunnah seperti itu. Sama juga seperti halnya, ya, orang yang dia itu yuftiru biniyatil fitr, ya, berniat untuk dia membatalkan puasanya, maka sudah terhitung batal puasanya. Ya. Jadi ada orang yang dia itu berpuasa, kemudian dia berniat untuk batal, maka itu sudah terhitung batal puasanya. Ya. Fayaqaul jima, kemudian fayaqaul jima ba'dahu. Setelah dia batal puasanya, dia berjima setelahnya. Kan seperti itu. Ya. Mana ini ya? Jadi ini adalah kondisi yang ketiga, ya. Kondisi yang ketiga. Jadi orang yang sudah dibebankan kepadanya atau diwajibkan ke atasnya untuk membayar kafaroh serta qada itu hanya kepada orang yang mukim, ya, tidak safar, ya. Orang yang mukim tidak safar, kemudian dia melanggar dengan jima, ya, maka dia wajib qada dan juga membayar kafaroh. Adapun kondisi yang kedua tadi, barakallahu fikum, ya, laki yang dia itu mencumbu istrinya, bersenang-senang dengan istrinya sampai keluar air mani ataupun sampai keluar madhi, itu hanya sekedar kodok, ya, tidak ada kafaroh. Begitu pula dengan wanita yang tadi dipaksa, ya, ataupun dia jahil, ya, dalam kondisi dia al-mujamaah, dijima, disetubuhi, itu juga sama, hanya sekadar kodok tanpa adanya kafaroh. Ya, jadi perhatian di sini, orang yang berhak wajib untuk dia membayar qada dan kafaroh itu adalah seorang muslim yang dia itu mukim, tidak safar dan sebagainya, kemudian dia melanggar puasanya seperti itu, maka dia wajib qada dan kafaroh. Kemudian pada kondisi kasus yang ketiga ini, barakallahu fikum, ya, orang yang dia itu sudah berniat puasa di dalam safarnya, kemudian di tengah-tengah jalan dia itu berjima, ya, di dalam safarnya, maka sama, tidak ada kewajiban kafaroh kecuali hanya sekedar mengkodoknya saja. Karena saumnya itu tidak ternilai, tidak teranggap seperti itu. Ya, karena hak yang harus diambil oleh orang yang safar itu adalah rukhsah, keringanan untuk dia tidak berpuasa. Seperti itu. Kecuali memang dia meniatkan untuk mukim, ya. Lebih dari batas safar itu sudah berakhir 4 hari, kemudian dia memang berniat untuk mukim, maka itu berbeda lagi kasusnya. Ya. Maka dia terhitung sebagai orang yang mukim. Taib. Ini yang ketiga. Kemudian wa in jama'a fi yaumain, ya, apabila seseorang itu dia berjima pada 2 hari, yaumain,
Ya, mutafarriqaini au mutawaliyaini, ya, secara terpisah ataupun secara menyambung. Paham sampai di sini? Ya, misal seorang itu dia berjima, dia mukim, kemudian dia berjima, melanggar puasanya, ya, melanggar puasanya, kemudian dia berjima dengan istrinya, ya, baik itu pada hari yang berbeda, ya, misalnya hari ini dia berjima dengan istrinya, kemudian besokan harinya dia berjima lagi, ya, berjima lagi, atau masih pada di hari yang sama, ya, seseorang itu dia berjima dengan istrinya kemudian nambah, ya, ataupun mengulangi lagi di hari yang sama, ya, misal di pagi hari dia berjima, ya, barakallahu fikum, kemudian di siang harinya berjima lagi misalnya, ya, dia nambah seperti itu. Allahu musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ya, au karrarahu ay karraral wat, ya, wal karraral wat'u, ya, mengulang jimanya seperti itu. Fi yaumin walam yukaffir, ya, pada hari itu dia berjima kemudian dia belum membayarkan apa kafarohnya, ya. Berbeda kasusnya kalau dia langsung membayar kafarohnya, bagaimana nanti? Nanti akan disebutkan. Jadi dia berjima pada hari itu melanggar, ya, melanggar. Kemudian dia berjima, kemudian belum dia membayar kafarohnya, dia nambah lagi jimanya, berhubungan lagi dengan istrinya, ya, seperti itu. Walam yukafir, yakni walam yukafir lil wat'i al awal, ya, membayar kafaroh bagi jimanya yang pertama. Ya, ini pun khilaf sebetulnya, ya, di dalam para ulama kita khilaf, ya, para sahabat dan juga para tabi'in. Maka fakafaratu wahidatun fisaniyah. Cukup bagi dia untuk membayar kafaroh jima yang pertama saja. Ya, jima yang pertama saja. Meskipun dia sudah dua kali seperti itu, ya. Meskipun dia sudah dua kali. Barakallahu fikum. Meskipun dia sudah dua kali berjima. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Akan tetapi wahia ma idza karara wat'u fi yaumin qabla an yukaffira, qala fil Muqni, yani Ibnu Qudamah Al-Maqdasi Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Muqni, kemudian juga Abu Ishaq Ibnu Muflih di dalam Asy-Syarhul Kabir, bahwasanya pendapat seperti ini tidak ada khilaf, bi ghairi khilafin, ya, tidak ada khilaf. Wa fil aula, jadi barakallahu fikum, apabila seseorang itu dia berjima, ya, kemudian dia belum membayarkan kafaroh pada saat itu juga, kemudian dia masih melanjutkan jimanya, ya, Allah musta'an, ini pembahasan fikih memang seperti ini, ya. Antum harus pahami itu. Karena fikih itu memang detail, ya. Kemudian dia mengulangi jimanya dengan istrinya. Maka para ulama sebetulnya ada perbedaan pendapat. Yang dimaksudkan para ulama ini para mutaqaddimun, ya, sebagaimana riwayat daripada Al-Auza'i, ya, kemudian juga Yahya ibn Syihab Az-Zuhri, dan juga sebagaimana yang disebutkan di dalam uh, Al-Khiraqi, ya, disebutkan rujukan mazhab Hambali juga diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Al-Khiraqi. Coba kita lihat
Kita lihat dalam kitabnya. Bab jama'a fi nahari Ramadan. Baik, ini sebagaimana disebutkan Abdul Qasim Al-Khiraqi Al-Hambali, ya, wa man jama'a fil faraj fa anzala au lam yanzal au lam yanzil au dunal faraj fa anzala amidan au sahiyan fa alaihi al-qada wal kafarah. Baik. Jadi siapa saja yang dia itu berjima, ya, benar-benar berjima melalui kemaluan fil faraj, ya, kemudian dia sampai keluar sperma ataupun tidak keluar, ya, audunal faraj ataupun selain daripada kemaluan, ya, seperti tadi di dubur, ya, ataupun sekedar bersenang-senang dengan istrinya, fa anzala amidan, maka dia keluar spermanya karena sengaja, amidan, ya, di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan dia sengaja, ya, berjima ataupun hanya sekedar bersenang-senang sampai keluar itu spermanya, amidan, dengan sengaja, usahian, ya, bimana yakni sama, fa alaihi al-qada wal kafarah, maka wajib bagi dia untuk mengkodok, mengganti puasa tersebut, kemudian juga membayar sanksi berupa kafaroh, ya, idza kana fi syahri Ramadan, apabila perbuatan tersebut dilakukan di bulan Ramadan. Wal kafaratu, dan kafarohnya itu adalah itqu raqabah, ya, membebaskan seorang budak mukminah, ya, fa in lam yumkin fasyamu syahrain mutatabi'aini, ya, apabila tidak memungkinkan atau dia tidak mendapati budak tersebut, maka dia harus apa? Menjalankan puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati, apabila dia tidak menyanggupi hal tersebut, fa it'amu sittina miskinan likulli miskin muddu min burrin, ya, dan dia memberi makan 60 orang miskin, ya, dari setiap orang miskin tersebut diberikan apa? 1 mud gandum, ya, aunis sok, ya, ataupun setengah sok, atau kalau di kita itu apa, setengah setengah kilogram beras, seperti itu, ya. Faida, kemudian syahidnya di sini, faida, apabila dia jamaah kemudian berjima, falam yukafir, dan dia belum membayar kafaroh, hatta jamaah saniyah, ini syahidnya ya, barakallahu fikum, ya, sampai dia mengulangi kepada jima yang kedua kalinya di hari yang sama, ya. Perhatikan, di hari yang sama. Fakafaratu wahidatun. Fakafaratun wahidatun wa in kaffara summa jama'a saniyah fakafaratu saniyah. Maka dia cukup sekali saja membayar kafarohnya. Kenapa? Karena yang kedua ini memang dia sudah batal, seperti itu. Ya. Jadi tidak dihitung lagi. Dihitungnya hanya yang pertama tadi. Ya. Meskipun ada yang berpendapat 2 kali, seperti itu. Ya. Kalau dia misalnya berjima di pagi hari kemudian dia membayar kafaroh, kalau dia orang kaya seperti itu kan, kalau dia orang kaya dia langsung membayar kafarohnya, yaitu membebaskan budak misalnya kan, atau memberi makan orang-orang miskin, seperti itu. Kemudian di siang harinya dia melakukan jima lagi, itu ada yang berpendapat membayar kafaroh lagi, ya. Tapi berdasarkan madhab, ya, ini tidak, cukup sekali saja seperti itu. Kemudian wa'in, dan jika kafaro, dia membayar kafaro summa jama'a saniyah, kemudian dia berjima untuk yang kedua kalinya, ya. Wa'in kafaro, dan apabila dia telah membayar untuk, ya, kafaro pada jimanya yang pertama, selesai sudah, tapi dia berjima lagi untuk yang kedua kalinya, maka dia membayar lagi untuk yang kedua kalinya, seperti itu, ya. Jadi dalam Mukhtasar Al-Khiraqi, ya, rujukan di antara mazhab Hambali juga. Ya. Taib.
Jadi ini kondisi yang keempat, ya, kondisi yang keempat. Ya, agak pelik memang. Tapi al-muhim di sini barakallahu fikum, ya, dari penjelasan atau penjabaran, ya, yang dijelaskan terkait kafaroh, ya, jima di bulan hari Ramadan, ya, di siang hari Ramadan pada bulan Ramadan, ya, barakallahu fikum, ini merupakan al-kabair ya ikhwah, barakallahu fikum, ya. Ini adalah kafaroh mughalladhah, ya, kafaroh yang berat, dosa besar, ya. Jadi jangan sampai kita itu apa namanya ya, melanggar seperti itu atau berhilah, mengakal-ngakali, ya, sampai mengakal-ngakali misalnya, ya, entah itu dengan cara safar, ya, atau bahkan nanti disebutkan tentang orang yang dia itu hanya sekedar makan, batal puasanya kemudian dia berjima. Ya, jadi tujuannya adalah untuk berjima seperti itu. Ya, berhilah, mengakal-ngakali. Meskipun nanti ada ketetapan fikihnya juga, ya, terkait kafarohnya itu. Ya, ini dosa besar. Ya, dia sengaja tidak berpuasa Ramadan, ya, apalagi sampai menampakkannya seperti itu. Ya Allah musta'an itu kan. Baik. Jadi ini penjelasannya ya pada kondisi yang keempat seperti itu. Keempat, iya. Apabila seseorang itu dia berjima, ya, melanggar dengan berjima pada hari itu, ya, kemudian dia belum membayar kafarohnya, kemudian dia melakukan jima lagi di hari yang sama, ya, masih di hari yang sama, maka cukup bagi dia membayar satu kafaroh saja. Tapi kalau dia, ya, berjima pada hari itu, kemudian dia segera membayar kafarohnya, ya, segera membayar kafarohnya, akan tetapi dia berjima lagi, ya, di waktu yang lainnya, di hari yang sama, maka dia membayar kafaroh untuk yang kedua kalinya. Begitu seterusnya, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dan kafarohnya itu, ya, untuk satu hari itu saja. Kalau di besokan harinya dia masih seperti itu, maka dia membayar lagi untuk hari itu. Ya, kenapa? Karena li'anna kulla yaumin ibadatun mufradatun. Ya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, sebagaimana di dalam pembahasan niat, ya, wajib bagi seorang itu dia berniat untuk setiap harinya selama bulan Ramadan. Begitu juga dengan apa saja yang dia itu apa? Terjatuh ke dalam pembatal puasa, maka untuk hari itu seperti itu. Ya, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang terpisah. Ya, ibadah yang terpisah secara sendiri-sendiri. Ya. Baik. Kemudian ini yang kelima, barakallahu fikum, wa in jama'a, dan apabila seorang itu dia berjima summa kafaro, sama seperti tadi pembahasan dalam Al-Khiraqi, ya. Kemudian dia membayar kafaroh kan, setelah berjima seperti itu, dia membayar kafaroh summa jama'a fi yaumihi, pada hari yang sama fakafarota saniyah. Maka dia membayar kafaroh untuk yang jima yang kedua kalinya, ya, di hari yang sama. Li'annahu wat'un muharramun, dan perhatikan di sini, ini jimanya jima yang haram, ya, dosa besar, ya, kafarah mughalladah, ya, jima yang haram, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh ikhwah barakallahu fikum. Dan wa kadzalika man lazimahu al-imsak. Ini juga berlaku juga bagi orang-orang yang itu mereka itu adalah imsak, ahlul imsak, ya. Orang yang imsak, ya, sudah disebutkan imsak itu apa? Yaitu menahan diri sampai terbenamnya matahari seperti itu. Kaman lam ya'lam bi ru'yatil hilal illa ba'da tulu'il fajr. Ya, seperti kasus pada seorang yang dia itu tidak mengetahui hilal, tidak nampak padanya hilal, ya, ataupun dia kehilangan informasi seperti itu bahwa hilal sudah nampak, ya, dan itu berlaku sampai terbitnya matahari. Dia nggak tahu kalau malam itu sudah Ramadan, ya, dan dia baru tahu setelahnya, yaitu setelah terbitnya fajar, bahwa hari itu sudah masuk Ramadan, ya, sehingga apa? Dia kehilangan niat, kehilangan persiapan, kehilangan niat. Maka dia tidak termasuk orang yang berpuasa, tapi dia termasuk orang yang imsak, menahan diri sampai nanti terbenamnya matahari, kemudian dia nanti mengqadha di lain waktu di luar bulan Ramadan seperti itu. Ya.
Atau aunasiya an-niyah, atau seperti orang yang dia itu lupa untuk berniat di malam hari. Au akala amidan, atau orang yang memang sengaja membatalkan puasa dengan cara makan. Ya. Kemudian idza jama'a, orang yang batal puasanya ini dengan sebab makan, kemudian dia berjima, fa alaihil kafarah. Ya, wajib bagi dia untuk mengqadha dan juga membayar kafarah. Kenapa? Lihat kihi hurmatur Ramadan. Karena dia sudah apa? Ya, menodai Ramadan seperti itu. Ya, jadi ini yang kelima ya, kasus yang kelima. Nanti bisa dirangkum seperti itu. Ya, kemudian barakallahu fikum, yang keenam, wa man jama'a wa huwa mu'afa. Ya, siapa saja yang dia itu berjima dengan istrinya dalam kondisi mu'afa, sehat bugar. Sehat bugar, ya, kondisinya sehat wal afiat, ya, prima seperti itu. Summa marido, akan tetapi setelah berjima justru dia sakit. Setelah berjima dia sakit. Au junna, atau kambuh gilanya. Ya, habis berjima kambuh gilanya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Memang seperti itu pembahasan fikih ya. Au safaro atau dia setelah jima itu dia safar. Ya, maka lam taskut, artinya dia tetap tidak terbebaskan dari kewajiban dia untuk apa? Membayar kafaroh dan juga menunaikan qadha. Ya, tetap ya, walaupun dia gila setelahnya ataupun dia sakit dari setelah berjima ya ataupun dia safar, tetap dia qadha dan juga dia kafaroh. Wala tajibu al-kafaratu bi ghairil jima'i fi siyami ramadhana. Ya. Dan tidak ada kewajiban untuk seseorang itu dia membayar kafaroh ya daripada selain berjima di bulan Ramadan. Tentu perhatikan di sini barakallahu fikum. Ya, ini ada dua pendapat. Baik, kita sebutkan dua pendapat tersebut. Yakni fi masailil mustarikah bainas siyam la afwan. Ini fil mas'alati al-khilafiyah wal khilafu bainahum ala qaulain. Jadi ini merupakan masalah khilafiyah juga. Ya, permasalahan khilafiyah juga bahwa ada dua pendapat yang menyatakan bahwasanya apakah dari setiap pembatal-pembatal puasa itu mewajibkan untuk orangnya membayar kafarah atau tidak. Ya, atau dibahasakan dengan ya kullu mufsadat, ya kullu mufsadatil saum, ya kullu mufsadatis saum, dari setiap yang merusak puasa atau pembatal-pembatal puasa seperti itu. Apakah harus dia membayar kafarah atau tidak? Maka al-qaulul awal, ya pendapat yang pertama, ya kullul mufsadati idza fa'alat amdan tujibu fiha al-kafaratu wa daliluhu ma'al qiyas. Ya, setiap apa saja yang membatalkan puasa Ramadan apabila dikerjakan secara sengaja, maka wajib baginya untuk dia apa? Membayar kafarah. Jadi setiap apa saja yang membatalkan puasa, apakah itu dia makan, apakah dia itu ya yang lain sebagainya yang sudah disebutkan, terlebih lagi jima misalnya. Maka itu wajib untuk dia membayar kafarah dan dalilnya adalah kias, dalilnya. Dalilnya kias. Ya. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama. Wa ammal qaulu tsani barakallahu fikum, adapun pendapat yang kedua wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar insyaallah taala. Kullul mufsadati la tujibu fiha al-kafaratu. Ya, jadi setiap pembatal puasa itu tidak diwajibkan untuknya bagi orangnya itu membayar kafarah. Illa, ini istisna di sini. Illa al-jima, kecuali jima. Ya,
fa innaha tujibu. Ya, kalau jima maka wajib bagi dia kafarah. Tapi selain daripada jima tidak mengharuskan kafarah, hanya qada saja. Ya, barakallahu fikum. Wa tastawi fihi al-ahwal sawa'un kana 'amidan aw nasiyan aw jahilan bil hukm. Ya, kondisi seperti ini barakallahu fikum, dalam kondisi-kondisi tadi itu sama saja. Sawa'un kana 'amidan, apakah dia itu sebagai seorang yang dia itu sengaja ataupun lupa ataupun jahil terhadap hukumnya tersebut, maka hukumnya hanya berlaku qada kecuali jima tadi dengan perincian yang sudah kita sebutkan tadi di awal, ya. Wa illatu hadzal qaul, dan illat daripada pendapat yang kedua ini anna babal kafarat, bahwasanya bab pada kafarat yaitu bab la yadkhuluhu al qiyas, tidak bisa dimasukkan ke dalamnya qiyas, ya, enggak bisa dimasukkan qiyas, enggak bisa. Fabima anna an-nassa takallama anil jima' faqat, ya, maka nas itu sudah berbicara, ya, secara khusus pada ada apa namanya, pada pembahasan jima, ya, pada pembahasan jima sudah dibicarakan oleh nas. Fanaqifu haitsu waqafan nas, maka kita tidak berani, ya, untuk melangkahi dari apa yang sudah diterangkan oleh nas secara jelas, ya, oleh nas secara jelas. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhir ayat. Ya, mafhumnya apa? Bahwasanya diwajibkan, dibolehkan untuk kalian, dihalalkan oleh syariat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjima dengan istri kalian di malam hari. Mafhumnya bahwasanya di luar daripada malam hari Ramadan itu tidak boleh, haram. Ya, haram. Atau sebagaimana dalam hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW beliau bersabda, apa namanya? Tentang meninggalkan, ya, wa yatruku atau wa yada', ya, ta'amahu au syaribahu au syahwatahu, kan seperti itu. Min ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu dia meninggalkan daripada, ya, makannya, minumnya, syahwatnya, artinya menyalurkan syahwatnya, ya, min ajli, dengan sebab apa? Mengharapkan keridhaan diriku, seperti itu. Ya, ini tentang balasan puasa, seperti itu, ya. Balasan puasa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, illa shaum, kecuali berpuasa, ya. Seperti itu. Jadi ini tidak, ya, li'annahu lam yarid bihi nasun wa ghairuhu, ya, wa ghairuhu la yusawihi ila akhir. Ya, jadi tidak, ya, tidak ada nasnya, ya, yang menjelaskan seperti itu, tidak ada dalilnya dan tidak bisa dimasukkan kias, ya, bahwa selain daripada jima itu diwajibkan juga kafarah, tidak benar. Tapi hanya jima saja yang diwajibkan untuk dia mengqadha dan juga kafarah dengan syarat-syarat dan rincian yang sudah disebutkan tadi, ya, yaitu orang yang mukim, ya, orang yang dia itu tidak safar, tidak sebagainya, tidak sakit, tidak apa, kemudian dia melanggar jimanya, maka dia wajib untuk apa? Membayar kafarah dan juga qadha. Ya. Atau orang yang dia itu berpuasa pada hari yang sama dia berjima lebih dari satu kali, ya, lebih dari satu kali. Ya, kalau dia belum bayar langsung kafarahnya, kemudian dia jima setelahnya lagi atau nambah seperti itu, subhanallah, maka dia cukup membayar satu kali kafarah. Kalau dia sudah membayar, segera dibayarkan kafarahnya dari jima yang pertama, kemudian dia jima lagi di hari yang sama, maka dia wajib membayar kafarahnya lagi, seperti itu. Ya, demikian dan pada hari lainnya. Baik. Nanti insya Allah bisa ditanya kalau memang kurang jelas. Selesai sudah. Kemudian
pengertian daripada kafaroh. Bagaimana cara membayar kafaroh? Ya, seperti itu. Wahia kafaratul wat'i. Kafaroh itu adalah kafaroh jima yang tadi sudah disebutkan, ya. Muharramun, dari perkara yang haram, jima yang haram. Kafaroh mughalladzah, ya. Fi nahari Ramadan, pada hari bulan Ramadan, ya, di siang hari bulan Ramadan, seperti itu. Yaitu dengan apa? Itqu raqabah, ya, membebaskan seorang budak mu'minatun salimatun minal uyubi dharrah bil amal. Seorang mukminah muwahidah ahli tauhid, ya, muslimah, yang dia itu terbebas dari cacat yang memudaratkan atau memberatkan dia daripada beramal, ya. Jadi membebaskan budak seperti itu, budak wanita. Ini perhatian penting, ya, saking dalamnya permasalahan akidah itu sampai kepada masalah fikih. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam, ya, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala fi masail mustarika baina siyam wa uluwillah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan juga terkait dengan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam Naqd Ad-Darimi Al-Marisi, ya, mujalladul awal safhah sita wa isrin wa mi'atain, ya, 226, halaman 226. Qala al-Imam Syekhul Islam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa innahu, dan sesungguhnya la yajusu, ya, tidak boleh fi ar-raqabah, bagi seorang budak itu untuk dia dibebaskan, dimerdekakan, illa, kecuali man yuhiddullaha annahu fis sama. Budak itu telah mengisbat, ya, mengisbat haknya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, ya, istiwa fis sama. Ini sifat ulu, ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama qala Allahu wa rasuluh, sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini perhatian penting berkaitan dengan fikih, ya. Bahwasanya membebaskan budak, ya, yang mana Nabi sallallahu itu menjadikan dia itu merdeka dengan sebab apa? Ditanya, ya, man ana? Anta Rasulullah. Ya, aina Allah? Ya, di mana Allah? Allahu fis sama. Ya, Allah fis sama. Ya, a'tiqha. Maka bebaskanlah dia. Fa innaha, ya, mu'minatun. Karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita muslimah, mukminah, beriman, ya, maka dimerdekakan. Ya, bayangkan antum, perhatikan di sini, ya, dengan sebab seorang itu menjadi seorang muslim hanya dengan apa? Ya, mengisbat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan apa? Siapa saja yang tidak mengisbat sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, musyrik, kafir, najis. Ya, antum perhatikan itu. Iya, insyaallah. Ini Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau begitu dalam sekali. Makanya beliau ketika membantah Bishr Al-Marisi itu bukan hanya sekedar, ya, bantahan-bantahan biasa. Beliau mengulik sampai ke dalam ilmu bahasa, ya, ilmu fikih seperti tadi dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai Bishr Al-Marisi itu disuruh, ya, belajar lagi bahasa Arab, ya. Kalau kamu nggak bisa belajar bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, cari orang yang bisa mengajarkannya, seperti itu, ya. Nah, insya Allah nanti di-share, ya. Padahal Bishr Al-Marisi ini ulama, bukan orang awam, ya, bukan orang sembarangan, tapi sampai demikiannya beliau mengatakan seperti itu. Belajar lagi sana bahasa Arab, ya. Masya Allah. Jadi ulama kita pun itu sudah apa? Ya, membantah itu bukan sekedarnya saja, tapi sampai ke dalam ilmu bahasa pun ya, dijelaskan seperti itu, ya. Jadi jangan merasa, ya, ketika mendengar orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah itu ketika mereka seakan-akan membantah Ahlussunnah dengan ilmu-ilmu bahasa, mantik, filsafat dan sebagainya, keren seperti itu, ya. Ini ilmu katanya. Ya. Belum baca kitab-kitab para ulama kita sudah terpukau, terpesona, takjub dengan apa? Kalam daripada mutakallimin. Ya, itulah karena dia nggak membaca akidahnya Ahlussunnah, ya, nggak mau belajar, nggak mau rajin belajar seperti itu. Ya. Doyannya kulakan subhat. Akhirnya apa? Ya,
seperti apa? Seperti kapas ketiup angin, ya. Nasallahu salafiyah. Baik. Jadi ini ya, bahwasanya yaitu ketika seseorang itu dia membayar denda atau sanksi dari pelanggarannya dengan kafaroh, itu adalah apa? Yang pertama, membebaskan budak. Ya, budaknya sudah disebutkan tadi syaratnya. Ya. Kemudian fa'in lam tajid atau fa'in lam yajid, ya, apabila dia tidak mendapatinya, bagaimana? Maka fasyamu syahrain mutatabi'aini, ya, maka seorang itu dia wajib untuk apa? Berpuasa 2 bulan Ramadan berturut-turut, ya. Bagaimana bisa? Ya, orang dia ya puasa wajib aja dia nggak kuat, apalagi puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam di antaranya Bukhari, ya, hadis tentang Al-Arabi, seorang Arab Baduy, ya, dia mengadukan apa namanya, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Ya, aku binasa. Kenapa kok bisa? Malak, malak, kata Nabi SAW. Ya, ada apa dengan kamu ini? Ya, datang-datang bilang binasa, binasa. Kenapa? Ya, ternyata dia sudah apa? Mendatangi apa? Istrinya, sudah menjima istrinya. Subhanallah. Ini kisahnya lucu ya. Kisahnya lucu. Kemudian Nabi SAW memberikan opsi, ya, daripada syariat untuk menebus daripada pelanggarannya, yaitu tadi membebaskan budak. Ternyata dia nggak bisa untuk membebaskan budak, Allah Ustaz. Ya, kemudian apa? Disuruh untuk apa? Oleh Nabi SAW untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lebih lagi dia nggak bisa. Puasa wajib saja dia tidak bisa, ya apalagi 2 bulan berturut-turut. Taib, kalau begitu apa? Ya, it'am, berikan makan likulli miskin, dari setiap orang miskin, sittina miskinan, ya, 60 orang miskin. Ternyata nggak bisa juga, orang fakir. Ya, subhanallah. Ya, dia orang fakir. Maka Nabi SAW berdiam. Ya, famakasa Nabi SAW, Nabi SAW dia berdiam. Kemudian Nabi SAW kalau begitu mengeluarkan apa? Sodakoh untuk dirinya. Ya, mengeluarkan kurma sesuai dengan apa namanya takarannya, ya, untuk dibayarkan sebagai bentuk kafaroh. Kemudian kata Nabi SAW, berikan kepada orang miskin kalau begitu. Kemudian dia masih berbicara kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, memang ada orang yang lebih fakir daripada saya dan keluarga saya. Ya, fadohika Rasulullah SAW. Allah Ustaz. Ya, Nabi SAW dia tertawa, ya, melihat unik, ya, unik orang ini. Ya, dia sudah fakir, ternyata dia nggak kuat menjalankan puasa Ramadan. Ya, dia melanggar seperti itu, berjima. Kemudian ketika disuruh untuk membayar kafarah dia tidak sanggup. Kemudian setelah disodahkohkan untuk dia berikan kepada lainnya, dia masih mengatakan kepada Rasulullah, memang ada yang lebih fakir daripada saya dan keluarga. Ya, maka Nabi SAW dia tertawa, masya Allah. Ya, kalau begitu berikanlah kepada keluargamu. Ya, subhanallah. Allah Ustaz. Jadi kalau jadi kalau dia tidak mampu di dalam madhab Hambali, ya, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan Ramadan berturut-turut, maka dia berikan makan fa'it'amu sittina miskinan, ya, 60 orang miskin, likulli miskin muddu burrin, 1 mud gandum, ya, 1 mud gandum, au nisfu sa', ya, ataupun setengah sa' daripada tamr, ya, zabib, syair atau akid, yaitu semisal biji-bijian, gandum dan semisal. Atau kalau dibawa kepada, ya, urufnya kita yaitu beras, 1,5 kilogram beras, ya, maka dikalikan saja kepada 60 orang miskin, seperti itu. Ini berat, ya, berat, ya, subhanallah. Ya. Taib. Kemudian fa'id lam yajid, bagaimana kalau ketiga persyaratan untuk memenuhi daripada kafaroh tadi tidak bisa ditunaikan, ya, oleh orangnya, bagaimana? Ya, masya Allah. Hukum syariat begitu mudah ya, ikhwah. Barakallahu fikum. Maka hukum syariat memberikan keringanan lainnya, ya, atau opsi terakhir. Fa in lam yajid syai'an yat'amuhu lil miskin saqatatil kafarah. Maka gugur kafarohnya, ya, gugur kafarohnya. Tapi ada pembahasan lain, bagaimana kalau ada orang yang ingin menjadi donatur, ya,
ingin menjadi donatur, membayarkan kafarahnya. Ya, maka sah sebagaimana Nabi SAW tadi, ya. Tapi dengan syarat apa? Biiznihi, dengan izin orang tersebut, orang yang melanggar kafarahnya. Orang yang melanggar atau sahib daripada kafarahnya, ya. Izin terlebih dahulu, ya. Kalau saya ingin membayarkan kafarahnya Anda dengan syarat orang tadi benar-benar tidak mampu, ya, fakir dan sebagainya, memenuhi syarat kemudian dibantu seperti itu. Ya sudah, saya bayarkan kafarahnya. Maka boleh, insya Allah. Ya, jadi ini dia terkait tentang pembatal puasa, ya, yaitu bab jima dan kafarahnya seperti itu. Ya. Taib, ini saja dulu, insya Allah nanti dilanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan dapat difahami dari apa yang disampaikan tadi. Allahumma musta'an wal hituklan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu.